Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan mitra yang masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini dalam bingkai informasi mencoba geliat wirausaha. Ya, kami berharap ada Gema Wirus, gerakan masyarakat wirausaha yang berharap pada rekan-rekan kawula muda untuk bisa mensikapi atau bisa mencermati bahwa kehidupan sekitar kita perlu dibangkitkan dengan gerakan masyarakat wirausaha. Nah, bila UMKM bisa bangkit, bisa dipastikan ekonomi pun akan bangkit. Tetapi sebaliknya kalau UMKM tidak bangkit, ya sulit. Karena kekuatan ekonomi sebenarnya bukan pada ekonomi global. Sejauh mana daya tahan UMKM di dalam menghadapi bisnis persaingan di era global. Jadi idealnya, kalau memang ada sebagian generasi muda yang ingin tertarik di dalam mengembangkan wirausaha, itu lebih baik. Karena prinsipnya bahwa ketika kita mengambil langkah usaha, berarti pilihan kita tepat. Kita ingin jadi bos, bukan buruh. Ingat, berarti kita ingin jadi bos, bukan buruh. Kalau pilihan kita karyawan, bisa dipastikan itu fase aman, itu fase nyaman, dan kita jadi karyawan. Maka nominal gaji kita itu berkisar UMR. Untuk melipatkan 3 UMR, 4 kali UMR, maka seseorang harus bekerja ekstra keras, meraih bonus dan segala macamnya. Maka saya katakan, lebih baik jadilah bos sehingga bisa melipatkan keuntungan. Berapa penghasilan Anda ditentukan semangat dan kemauan Anda di dalam mengembangkan bisnis. Kami ulangi, berapa gaji Anda, berapa gaji kita, bergantung sejauh mana kerja keras dan ekstra keras kita. Oke. Kalau kita hanya nyantai, aman, nyaman, ya sudah. Kalau kita tidak bisa melipatkan kekuatan itu, bisa dipastikan kita tidak akan jadi bos. Ya, baik. Yang pertama, kita harus mencoba autokoreksi atau muhasabah atau mendeteksi potensi personal. Artinya apa? Kebiasaan kita, kecenderungan kita itu di positioning mana? Ya. Banyak di antara kita mungkin tertarik dalam misalnya entertainment, mungkin tertarik dalam fotografer, mungkin tertarik dalam biro jasa. Ya, misalnya biro jasa tentang wedding, ya, jasa perkawinan, bisa juga catering, bisa juga lebih tertarik pada jual beli, ya, seperti trading, bisa juga bekerja, yaitu menjadi konsultan, atau mungkin juga perusahaan-perusahaan lain. Maka pertanyaan saya adalah, banyak sekali kecenderungan yang terjadi, maka tinggal kita memilih yang mana. Nah, ya. Banyak pilihan bisnis, banyak pilihan usaha. Misalnya kita mau kuliner, mau otomotif, mau ke pasar satwa, hewan, atau di mana. Maka yang penting adalah tentukan arah tujuan dan pilihan bisnis kita. Ya. Tentukan arah tujuan dan pilihan bisnis kita. Ya. Itu yang pertama. Jadi harus ditentukan, ya. Pola bisnis kita apa? Tentukan saja pilihan kita. Nah, oke. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah jangan lupakan bahwa segala sesuatu itu konsepnya innamal amalu binniat. Maka azamkan niat kita, azamkan semangat kita untuk wirausaha. Jadi kalau seseorang itu tidak ada niatan yang kuat, bisa dipastikan ambyar. Kalau seseorang tidak ada niatan yang hebat, bisa dipastikan akan hancur.
Kalau seseorang tidak berazam yang dasar, maka sia-sia. Maka setiap kali usaha harus dibarengi dengan tekanan yang kuat, ketekunan. Ada orang bilang tetekeno barang ya sing tekun mugo sediane bakal ketekan. Artinya modal yang pertama adalah ketekunan. Usaha apapun merintis butuh waktu, butuh proses. Kurang sempurna disempurnakan. Kalau jatuh ya bangun. Maka saya katakan harus dimulai. Maka bergantung niat kita. Kalau niat kita kuat untuk wirausaha, bisa dipastikan usaha kita sukses. Tapi kalau niat kita jelek, udah hancur sudah. Maka saya katakan bahwa niat itu menjadi motivasi dasar utama. Kemudian yang ketiga ya, setelah niat tadi ya, niat azam ya. Itu yang penting adalah ya kejujuran. Nah, kejujuran dan kepercayaan. Ada yang menambahkan dengan kedisiplinan ya. Jujur, disiplin dan kepercayaan. Gampangkah? Gampang. Untuk berbuat jujur itu kebiasaan kita, habitat kita. Kalau sejak dulu habitat kita jujur, kita akan mudah. Hidupnya menjadi berkah. Banyak orang yang percaya. Ya, apalagi orang disiplin, pasti dicintai. Komitmen, disiplin, dipastikan usaha apapun akan berjalan lancar. Karena tingkat disiplinnya tinggi. Harus tupoksinya jelas. Mana uang perusahaan, mana uang pribadi. Ya. Baik, kemudian kepercayaan. Duh, kok bisa? Iya. Bisnis apapun itu adalah kepercayaan. Kalau tidak percaya hancur. Seperti misalnya lembaga keuangan, BMT, atau koperasi, atau perusahaan wedding. Ya, perusahaan yang biro jasa wedding. Itu kepercayaan. Kalau seseorang tidak percaya, tidak mungkin mempercayakan hidupnya, usahanya, ya, langkahnya kepada mereka. Maka saya katakan lembaga keuangan, jasa perusahaan wedding dan segala macamnya itu harus ada komitmen, harus ada kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, sudahlah, tumbanglah usaha. Ya. Jadi kepercayaan kepada anggota itu sangat dominan. Sekali wajah kita tidak bisa dipercaya, sekali lancung ujian, maka si hidup tidak lagi berharga. Selama hidup tidak lagi dihargai. Karena apa? Kejujuran. Itu adalah mahkota jiwa, mahkota pribadi seseorang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setiap usaha pasti ada kendala, bro. Ya, ada kendala, ada tantangan. Ya, itu yang harus kita hadapi. Jadi keempat ini kita butuh kreasi, ya, butuh inovasi dan kreasi. Maksudnya apa? Ya, di dalam membuka usaha harus ada kreativitas. Bentuknya kayak apa ya bosku? Tampil beda, merek beda, logo beda. Melihat orang langsung tertarik, punya daya tarik. Kemudian yang penting tampil beda. Kalau bisa beda dengan yang lain. Bila memungkinkan punya nilai lebih, surplusnya di mana? Ya. Kalau punya nilai lebih dipastikan pasti lancar, aman. Kalau tidak ada nilai lebih, hancur sudah. Gitu. Baik, jadi di mana sih lihat kecenderungannya? Ya. Kemudian, jadi kreativitas dan inovasi itu maksudnya apa sih inovasi? Terus perubahan menuju baik, terus perubahan menuju sistem, terus perubahan mengamankan situasi dan kondisi. Maka kreativitas dan inovasi itu diperlukan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah ada niat yang kuat, ada kejujuran dan kepercayaan, ya, ada kreativitas dan inovasi, ya, kemudian melihat potensi kecenderungan kita, apalagi, ya, maka saya katakan, ya, kita harus fokuskan ke niat kita. Walah, apa tidak fokus? Iya, harus fokus. Kalau tidak fokus, pekerjaan akan hancur. Maka ketika fokus kita punya tabungan masalah. Kita bisa mengurai satu persatu. Jadi kalau kita tidak, memfokuskan niat kita, bisa dipastikan akan berantakan. Maka terus fokuskan niat kita
demi kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian yang berikutnya juga, jangan lupa kita harus mengobservasi, menganalisa, harus mengamati sehingga hasilnya menjadi maksimal. Kalau kecenderungannya tidak ada pengamatan, tidak mempelajari kenapa kendala-kendalanya, ini akan menjadi masalah baru. Maka saya katakan bahwa terus mempelajari dan berkembang, memahami apa yang sedang terjadi, sehingga kita menjadi karyawan yang paling handal, profesional, dan diperhitungkan. Begitu ya. Baik, kemudian kalau sudah berjalan, kita harus punya tampilan yang beda. Maksudnya gimana? Ya harus ciri khas. Ciri khas itu yang membuat branding. Membuat apa? Membranding, membuat orang mudah percaya dan segala macamnya. Maka saya katakan bahwa idealnya harus seperti itu. Ya. Baik, jadi ada ciri khas yang beda. Misalnya, pembiayaan di sana itu, maaf nih, dapat budget tinggi. Maksudnya apa? Lumayan bisa dijalankan. Tetap ada keuntungannya. Konsepnya musyarakah. Jadi perlu evaluasi. Dan yang berikutnya setelah ciri khas, inovasi tanpa henti. Jangan merasa puas. Contoh misalnya, di perusahaan rokok merek tertentu A misalnya, pada titik tertentu dia akan keluarkan merek B. Pada titik tertentu dia akan keluarkan pesaing, namanya rokok merek C misalnya. Kenapa begitu? Iya, karena mereka ingin survival, ingin bertahan, bahwa hidup ini memang butuh proses dan butuh waktu. Gitu ya. Baik. Inovasi yang tidak pernah henti. Maksudnya gimana? Iya. Orang itu terus tumbuh dan berkembang. Referensi ilmu tumbuh berkembang. Kalau inovasi berhenti, hancur. Ya. Jadi saya katakan bahwa inovasi itu harus menyentuh pada lembaga, pada karyawan, kepada pimpinan. Jadi namanya inovasi, perubahan. Sehingga kita stakeholdernya semakin kuat. Kita tahu dengan stakeholder yang kuat, hidup menjadi lancar. Kemudian bekerja sama. Kenapa tidak? Ya betul. Bekerja sama akan membuat potensi individu bersatu. Jadi kalau bekerjanya sendiri-sendiri parsial, sepotong-sepotong. Misalnya Pak Giri. Pak Giri merapikan tempat dulu, dirapikan, disulai. Setelah mungkin kita koordinasi 5 menit, 10 menit, hasilnya maksimal. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana mengolah potensi diri itu. Ada yang mengambil langkah promosi, informasi, ada semacam pameran gitu ya. Bisa saja. Bergantung produk kita apa, langkahnya kayak apa, prospeknya kayak apa, targetnya kayak apa. Memang promosi dan pameran ini seringkali menawarkan produk-produk kita. Ya, maka kita harus siap ketika sudah promosi pameran, kita siap ready, siap stok. Pastikan tidak ada persoalan yang berarti. Begitu nggih. Baik. Ada yang mengatakan tadi promosi dengan pameran ya, oke. Manajemen waktu. Melakukan usaha ya, atau bisnis tanpa sadar kadang membuat lupa dan tanggung jawabnya yang lain. Memang kita harus punya manajemen waktu. Kalau manajemen waktunya jelek, ya sudah akan jelek. Tak ulangi, kalau manajemennya jelek, pasti jelek. Maka saya katakan harus kuat, jangan sampai jelek. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah mental yang kuat, pengkoh, alias tangguh. Nah, artinya apa sih? Kadang orang mental minyi-minyi, ketika sakit minyi-minyi, tinggal kerja minyi-minyi, lah ini yang akan hancur. Kenapa begitu? Iya, dia tidak bisa mengaktualisasi diri, dia hanya bersandar kepada suaminya atau pasangannya. Ini sangat bahaya. Jadi orang yang tidak punya sandaran sendiri sangat rawan. Baik, jadi kita harus punya mental yang tangguh, bertahan, bukan sekedar isi perut tapi ada perjuangan yang lain, makna yang lain. Selagi bukan hanya persoalan perut tapi persoalan yang lain juga. Maka mental harus tangguh. Kalau mental tidak tangguh, bisa dipastikan hancur ya.
Jadi itu kawan, jadi kita cermati tadi ada beberapa hal yang perlu dicermati ya agar ini menjadi catatan. Yang pertama adalah apa sih potensi kita ya atau kecerdasan kita. Yang dua, lakukan sesuatu niat yang positif, nanti hasilnya positif. Kemudian yang ketiga, kejujuran dan kepercayaan. Oke, kata kunci pekerjaan adalah jujur dan dipercaya. Ini kata kuncinya. D, kreativitas dan inovasi tanpa batas. Maksudnya begini, ketika bisnis maju, produk-produk produk dikenal orang, pasti kita senang karena mendapatkan keuntungan. Namun jangan simpan terlena dengan rasa seperti ini. Orang lain pasti melihat ini sebagai kesempatan yang bagus untuk membuat produk yang sama. Jadi ya memang kreativitas seperti itu. Ya. Maka kita cermatkan, kita fokuskan niat kita dan pelajari terus, pendalaman terus apa sih yang membuat kita berkembang. Kemudian bila memungkinkan buatlah ciri khusus ya. Orang yang mudah mengingatkan ya, ciri khusus. Ciri khusus ini penting bagi bisnis sederhana. Jika orang mengenai produk, mereka akan menyebutkan satu kata yang menggambarkan brand kamu. Ya, jadi sekali lagi inovasi, Pak. Inovasi itu indah katanya orang. Ya sudah, memang kalau indah ya dijalankan dengan baik gitu. Ya. Bekerja sama, way out ya pasti. Kita nggak bisa sendiri. Kita membuat angkringan saja ya. Banyak orang yang titip. Ya, artinya apa? Memang ya tidak gampang. Ya. Baik mental yang tangguh itu pasti. Jadi kita berharap bahwa anak-anak kita ini bisa mempunyai mental yang tangguh. Orang tua semakin lama semakin sepuh, maka kita harus pandai mengatur, pandai membawa catatan manajemen waktu, ya termasuk untuk pameran seperti itu misalnya. Jadi mental yang tangguh itu yang diperlukan. Loh kenapa diperlukan? Iya, kalau nggak tangguh ya nggak diperlukan. Nah, maka saya katakan jadi semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita. Jadi teorinya bagaimana menangkap peluang atau potensi yang ada di sekitar kita. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.